Dia satu-satunya pemimpin perang, baik itu sebelum Islam atau setelah Islam, nggak pernah kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Jun Ibrahim dan kali lagi Ustadz favorit saya nih, Ustadz Ujang. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat semua. Alhamdulillah insyaallah. Mudah-mudahan sobat mutakin di luar sana juga sehat. Amin. Ramadan ini salah satu bulan yang sebenarnya bukan bulan suci Ustadz ya? Iya. Tapi bulan penuh berkah. Betul. Atau ada sebutan lain lagi Ustadz? Ya, itu mungkin penyebutan penamaan bulan suci istilah di kita saja. Iya, istilah di kita. Tapi yang umum memang Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Gitu. Dan dianggap suci mungkin karena masyarakat kita di bulan Ramadan ini banyak mendapatkan pensucian. Karena Ramadan itu diambil dari namanya Ramadan itu membakar. Jadi kotoran-kotoran kita, dosa-dosa kita ini dibakar di bulan Ramadan. Makanya pahalanya betul dilipat gandakan oleh Allah. Alhamdulillah, insya Allah kita salah satu orang yang bisa memanfaatkan bulan yang satu ini gitu. Amin. Karena ini bulan yang penuh kesempatan orang tuh mengejar hidayah, betul Ustaz. Betul. Tapi sebelum sorry ini dipotong lagi deh. Hidayah itu kan kayaknya agak sedikit spesial gitu. Ada orang yang bilang hidayah itu ditunggu atau menunggu atau dikejar atau gimana gitu. Dan tidak semua orang juga tidak mudah mendapatkan hidayah dari Allah gitu Ustaz ya. Pada prinsipnya memang hidayah itu di tangan Allah. Betul. Boleh jadi misalkan orang dia dekat dengan pintu-pintu kebaikan tapi nggak terbuka. Okay. Tapi secara umum memang kita sebagai manusia ditugaskan untuk mencari hidayah. Mengupayakan, mengikhtiarkan supaya dapat hidayah. Iya. Itu. Nah, para ulama di antaranya menganalogikan gini. Kalau kita di sebuah ruangan, kemudian pagi-pagi hardengnya ditutup, matahari terang juga kayak gelap. Iya. Itu. Nggak masuk tuh. Nggak masuk. Nah makanya kalau ada orang yang dia sebetulnya ada hidayah, tapi nutup hardengnya, menutup dirinya nggak mau buka, itu dia nggak mungkin dapat. Nah minimal kita supaya dapat hidayah, buka hardeng. Adapun nanti dapat cahaya matahari hangatnya seberapa, nah itu tergantung. Kalau kita ingin hangat lagi keluar dan seterusnya gitu. Berarti memang hidayah itu Allah tuh udah ngasih tanda-tanda berarti Ustaz ya. Betul. Ada dan kita isyarat-isyarat. Dan kita tuh mau buka apa enggak gitu. Kayak contoh mungkin kita balik ke zaman para sahabat gitu. Bahkan ada beberapa sahabat yang tadinya wah banget sama Islam, musuh banget gitu. Kayak Umar bin Khattab ya kan dulu salah satunya gencar banget tuh. Kayaknya sama Rasulullah kesel aja gitu. Kedua Amr bin As yang didelegasikan kepada kaum Quraisy untuk mendebat Raja Abbasiyah. Terus sama satu lagi nih Khalid bin Walid tuh. Salah satu orang yang mengalahkan Islam di perang Uhud. Nah, itu mereka mendapatkan hidayah kan tidak serta-merta ya Ustaz ya. Pasti ada proses, ada renungan dan kira-kira nih sebenarnya hidayah itu apa sih Ustaz sampai harus memilih orang-orang tuh yang spesial gitu Ustaz. Sebetulnya hidayah dibutuhkan bukan hanya orang yang belum masuk Islam, bahkan orang yang sudah Islamnya kuat pun termasuk kita. Setiap salat kan kita minta hidayah. Betul. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena bagi orang Muslim itu kita membutuhkan hidayah itu dari semenjak kita lahir, balik khususnya sampai kita wafat gitu. Sampai betul-betul pas napas terakhir kita dalam keadaan itu sudah aman. Gitu. Nah, makanya kita minta hidayah. Nah, termasuk kisahnya tadi beberapa sahabat, Umar yang awal masuk Islamnya justru dia malah mau membunuh Rasulullah. Iya, mau membunuh tuh. Tapi ketemu orang di jalan itu saudarimu gitu. Jadi belok. Malah dia akhirnya dia balik lagi dan akhirnya dia alhamdulillah awalnya memang dia keras ya kan sampai saudarinya yang perempuan itu dipukul dan berdarah. Tapi dari itu dia melihat bagaimana ketabahan. Kemudian dia mengatakan ketika Utsman mau mengambil mushaf beberapa lembaran itu, kata saudarinya, ini termasuk Al-Quran yang tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Kalau engkau mau megang boleh, tapi mandi dulu. Gitu. Nah akhirnya ini yang membuat jadi pintu hidayah gitu. Jadi pintu hidayah. Kemudian Amr bin As juga sama. Awalnya dia justru ingin menjatuhkan Islam, jadi diplomat yang melawan Islam. Tapi justru setelah itu malah Afrika sekarang semua penduduk Afrika itu berkahnya salah satu di antara yang membuka Afrika, Islam datang ke Afrika adalah Amr bin As gitu. Sampai-sampai di Mesir dibuatkan masjid
Ini sejak lama, sudah berabad-abad, namanya Masjid Amr bin As. Itu untuk mengenang bagaimana perjuangan Amr bin As yang tadinya memusuhi Islam, ketika dia dapat hidayah malah dia jadi orang yang paling gencar untuk menyebarkan Islam. Betul, menyebarkan Islam. Nah, termasuk kasus Khalid bin Walid. Iya. Khalid bin Walid ini lucu. Dia satu-satunya pemimpin perang, baik itu sebelum Islam atau setelah Islam, gak pernah kalah. Iya, benar Ustaz. Makanya tadi cerita perang Uhud itu, jadi Rasulullah sudah ingatkan, tolong yang berjaga di bukit rumah, mau menang mau kalah jangan bergeser. Jangan turun. Kurang lebih ada sekitar 80 orang. Tapi mereka ketika melihat kaum muslimin sudah unggul, mereka nggak sabar ingin mengambil ghanimah. Itu turun. Akhirnya mereka turun dan Khalid karena dia punya ide cemerlang naik ke atas bukit dan diserang dari atas. Iya. Nah, kalau diserang dari atas pada saat itu memang strategi perangnya itu pasti sudah kalah gitu. Secara akhirnya jumlah juga kalah tadi. Kalah juga dan betul. Akhirnya sampai di perang Uhud ini kan dikisahkan Rasulullah meninggal. Itu sampai gencar Rasulullah meninggal. Ya? Iya, gosipnya seperti itu. Dan para sahabat bahkan banyak yang udah lemes gitu. Dan ini sebetulnya isu orang-orang yang nggak suka dengan Islam ya. Karena pada saat itu bayangkan Rasulullah pemimpin yang mereka cintai, yang mereka merasakan keakraban luar biasa, mendapatkan hidayah melalui beliau gitu. Dikabarkan meninggal dalam kondisi mereka perang Uhud kalah. Tapi ternyata alhamdulillah Rasulullah SAW memang cedera luar biasa di perang Uhud itu. Gigi gerahamnya, kemudian sebagian dari mukanya Rasulullah ada yang mengalami pendarahan. Itu memang terjadi. Tapi alhamdulillah ini menjadi wasilah nanti ke depan untuk mendapatkan hidayahnya Khalid bin Walid. Gitu. Luar biasa Ustaz ya. Jadi memang cara Allah itu unik untuk memberikan hidayah betul. Bahkan Khalid bin Walid itu yang tadinya mengalahkan Islam tiba-tiba jadi mendapatkan hidayah yang luar biasa. Jadi memang cara Allah itu gimana sih Ustaz untuk memberikan hidayah kepada setiap hambanya gitu. Pastikan dengan cara-cara yang kadang tidak masuk di akal dan tidak sampai sama kita gitu. Kita sebagai seorang muslim yang penting amalkan Islam. Tampilkan akhlak sebagai seorang muslim, insya Allah itu menjadi pintu hidayah. Saya diceritakan oleh salah seorang profesor, beliau adalah profesor psikologi Islam pertama di dunia. Orang Indonesia gitu. Orang Indonesia. Alhamdulillah rumahnya masih di Jakarta gitu. Beliau menceritakan ini, di New York pernah ada orang masuk Islam gara-gara, mohon maaf, celana dalam. Ini kan bagi kita yang muslim, apa sih kok celana dalam bisa membuat orang mendapatkan hidayah. Akal, nah ternyata dia ada seorang muslim, dia nginap di sebuah hotel gitu. Kemudian di situ dia karena beberapa hari lama gitu, dia cuci laundry. Ada tukang laundry ini yang kaget. Setiap kali mengambil pakaian dari orang muslim ini yang berkunjung ke hotel itu, dia ciumi. Sampai celana dalamnya dia bilang, ini kok harum. Saya tidak pernah seumur-umur jadi tukang laundry di hotel ini mencium ada celana dalam seharum ini. Itu dia berhari-hari ambil. Sampai pas mau pulang dia tanya, ini punya siapa? Anda ini siapa gitu? Dari mana? Kok saya seumur-umur hidup jadi tukang laundry baru kali ini ada celana dalam wangi? Padahal sebelum ini, ternyata dia ceritakan, saya ini orang muslim. Kita sebagai seorang muslim ada konsep toharoh. Jadi walaupun bersih, kalau ada najis, apalagi misalkan bekas pipis, kita ganti. Karena memang bagi kita orang muslim ada sholat 5 waktu. Betul. Minimal, kalaupun kita masih boleh pakai di luar sholat, pas mau sholat kita nggak bisa lagi pakai. Akhirnya apa? Orang ini baca-baca tentang Islam, ya kan? Awalnya dari gara-gara tadi itu, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan hidayah kepada orang ini hanya tadi, mohon maaf, dengan celana dalam, melalui celana dalam. Yang itu mungkin bagi pelakunya dia nggak menyengaja, nggak meniatkan untuk dakwah, tapi ternyata itu untuk orang-orang tertentu bisa menjadi pintu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada siapapun. Berarti memang niat mencari hidayah itu tidak datang begitu aja saja, karena memang harus dengan pemikiran juga bahwa ada saya ingin lebih baik, kita ingin jadi manusia yang lebih baik. Di antaranya itu memang kalau kita secara umum memang harus mencari hidayah gitu. Tapi memang sampainya hidayah itu memang nanti Allah yang mengatur. Karena kalau kita umpamanya membaca sirah seperti kurang dekat apa gitu pamannya Rasulullah Abu Thalib. Betul. Gitu. Dan beliau para ulama menyimpulkan sebetulnya ada ketertarikan kuat. Pastinya. Pasti. Dan bagaimana tidak, Muhammad mau dibunuh, dilindungi semua, bahkan sampai istilahnya beliau menjadi taruhan gitu. Sampai orang-orang Quraisy menawarkan, kenapa sih dijagain terus gitu, udah
kalau kamu mau jadi pemimpin kita angkat ini, tapi serahkan itu anak pamanmu itu. Tapi beliau, saya tidak akan pernah gitu, tidak akan pernah. Dan ini para ulama menyimpulkan bahwa beliau sampai turun ayat gitu kan. Bahkan Rasulullah sudah mengikhtiarkan gitu. Kita mengikhtiarkan untuk orangnya supaya dapat. Ketika sakaratul maut itu mendatangi Abu Thalib dan mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Maksudnya masuk Islam aja dengan syahadat. Walaupun kau gak pernah amal apa-apa, mudah-mudahan kata Rasul, uhajju biha indallah, ini yang akan saya jadikan argumentasi nanti di hadapan Allah. Gitu. Tapi memang di sampingnya ada paman-paman Rasulullah yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka membisikkan, kamu apakah mau dilaknat gitu, murtad dari agama nenek moyang gitu. Tapi memang Abu Thalib sampai akhir hayatnya yang keterima sampai kita memang tidak mengikuti apa yang diucapkan Rasulullah, mengikuti agama nenek moyangnya gitu. Masih mengikuti agama. Tapi memang itulah tadi mahalnya hidayah sampai turun ayat karena Rasulullah sedih. Orang yang mencintai beliau, yang menjaga beliau, melindungi beliau, tapi kata Allah, wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ini tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun sampai orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki itu. Jadi memang beruntunglah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan lebih beruntung lagi orang-orang yang mengantarkan hidayah Allah kepada orang lain. Ini lebih beruntung lagi. Kalau kita mendapatkan ini sebuah keberuntungan, tapi kalau kita menjadi wasilah, ditunjuk, dipilih oleh Allah untuk bisa mengantarkan hidayah kepada orang lain, itu luar biasa. Ngalir terus nanti ngalir terus pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Tapi saya masih agak bukan kurang percaya gitu Ustaz. Kayaknya mustahil seorang Abu Thalib tuh nggak dapat hidayah tuh sebenarnya jauh sekali gitu Ustaz. Tapi memang itu juga pernah terjadi. Seperti ayahnya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Nuh yang memang Allah tidak berikan itu kepada mereka yang memang dekat sekali secara nasab gitu dan keturunan, betul. Berarti memang hidayah ini turun kepada orang-orang yang terpilih ya Ustaz ya. Terpilih, betul. Ciri-cirinya apa sih Ustaz orang-orang yang dapat? Ciri-cirinya orang yang mendapatkan hidayah, pertama tentu dia senantiasa mengikuti agama yang diturunkan oleh Allah. Itu sudah pasti dan ini tidak ada tawar-menawar. Itu makanya termasuk di antara rukun sholat Jumat, ya khatib harus wajib mengingatkan tentang ini. Dan selalu ayat yang dibaca, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah di antara kita ada yang meninggal kecuali pastikan dalam keadaan muslim. Gitu. Dan ini juga wasiat para nabi di antaranya begitu. Karena apa? Kalau kita umpamanya nggak betah tinggal di sini bisa nyari tempat lain. Tapi kalau untuk Islam ini nggak bisa. Ini yang akan menjadi kartu, ini yang akan menjadi bukti nanti di hadapan Allah bahwa kita, karena memang tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul di akhir zaman selain Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah penutup para nabi dan para rasul itu. Kemudian orang-orang yang mendapatkan hidayah itu senantiasa mengikhtiarkan untuk istiqomah. Terus continuous. Karena apa tadi? Kita memang menjadi muslim bukan musiman. Iya. Bukan setahun 2 tahun, sehari 2 hari. Bukan pas Ramadan aja. Bukan pas Ramadan aja. Tapi kita wajib menjadi muslim dari mulai kita lahir sampai nanti kita wafat gitu. Bahkan mudah-mudahan kita berdoa sampai nanti di alam kubur, di padang mahsyar, sampai masuk surga kita berjumpa dan digolongkan dengan golongan bersama dengan Rasulullah SAW. Amin insyaallah. Itu diantara beberapa ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah senantiasa istiqomah. Dan yang kedua, dia tidak pernah merasa cukup dengan kebaikan. Haus dengan kebaikan. Dan dia kalau berbuat kebaikan lupakan. Nggak pernah diungkit. Nggak pernah diungkit. Dan termasuk bahkan sebagian amalan kalau diungkit malah jadi batal. Nah, seperti sedekah misalnya kita sebut-sebut, apalagi kita ada masalah misalnya kita pernah memberikan sedekah kepada orang. Terus orang ini ada masalah dengan kita. Terus kita bilang ente dulu aneh bantu gitu. Nah itu disebutnya alman. Itu menyebutkan kebaikan, kebaikan yang kita lakukan untuk menjatuhkan lawan kita. Itu nggak boleh. Pahala sedekahnya rontok gitu ya. Nah jadi senantiasa gitu. Kalau punya kebaikan dia lupakan. Tapi kalau keburukan ingat-ingat terus. Dan berusaha untuk menghapus. Iya benar Ustaz. Gimana caranya? Kalau kepada Allah lewat taubat. Kalau kepada orang lain minta maaf. Kemudian sambangi, minta dihalalkan. Nah itu caranya. Ciri-ciri orang yang seperti ini, insya Allah dia termasuk yang mendapatkan hidayah. Luar biasa. Dan sekali lagi ini terus kita minta hidayah kepada Allah dalam sholat minimal 17 kali. Kalau kita yang gak nama dengan sholat sunnah minimal 17 kali. Selalu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kepada saya jalan yang lurus. Yaitu senantiasa mengikuti ajaran Islam.
sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, berarti memang kalau udah dapat hidayah atau mungkin belum dapat hidayah itu salah satu juga bisa dengan pintu taubat berarti Ustaz ya. Betul. Karena kalau nggak ada taubat pintunya dari mana lagi nih gitu. Enggak karena bukan orang spesial yang tahu-tahu ada kejadian yang bikin kita berpikir atau kayak gimana gitu. Nah, kiat-kiatnya nih Ustaz untuk kita sebagai muslim terutama di bulan Ramadan ini untuk beristiqomah dalam hidayah Allah itu kira-kira sebagaimana apa saja Ustaz? Pertama harus kita pastikan bahwa tidak ada yang menjamin. Ya, tidak ada yang menjamin keistiqomahan kita kecuali kita memang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Gitu. Jadi kita berikhtiar itu nggak cukup. Betul. Kita perlu berdoa. Makanya itu minimal tadi doa ihdinas siratal mustaqim itu terus kita baca. Gitu. Bahkan kalau perlu tambah dengan doa-doa di luar sholat. Gitu ya. Yang kedua, pastikan kita senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang baik dan soleh. Karena apa? Ini juga yang akan mempengaruhi kita. Betul. Semakin kita sering bertemu dengan orang soleh, kita akan diingatkan ketika mau melenceng, ingat lagi. Gitu. Tapi kalau kita berkumpulnya dengan orang-orang salah, pas kita benar malah kita yang jadi salah sendirian gitu. Bahkan nanti kita ikut-ikut salah gitu. Kemudian yang penting juga di bulan Ramadan, maksimalkan perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Banyak baca Quran. Karena Ramadan ini syahrul Quran. Jadi rugi sekali kalau umpamanya di luar Ramadan kita setiap hari hanya baca 1 ayat, di luar Ramadan 1 ayat. Minimal harus 2 ayat. Nggak nambah ya? Menambah. Atau misalkan di luar Ramadan kita sudah terbiasa 1 juz. Di Ramadan harus lebih dari itu. Walaupun nambah berapa sebut ya. Kemudian yang kedua Ramadannya syahrul doa. Perbanyak doa. Nah, termasuk ini yang akan menguatkan supaya kita istiqomah. Dan juga kalau mampu puncaknya memang kalau bisa di bulan Ramadan ini perbanyak i'tikaf di masjid. Kalau tidak mampu minimal 10 hari terakhir di malam-malam 10 hari terakhir itu kita i'tikaf karena dengan itu insya Allah itu yang akan menguatkan kita semakin istiqomah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena nanti balasan orang-orang yang berpuasa di Ramadan itu diantaranya gambarannya ketika 1 Syawal Hari Raya Idul Fitri itu kita seperti bayi yang baru dilahirkan lagi. Kembali pada fitri. Bersih lagi. Dan orang kalau bersih itu akan dekat kepada Allah. Maksudnya untuk dapat hidayahnya itu gampang. Gitu. Hidayahnya kalau orang yang belum Islam kan masuk Islam. Kalau kita yang sudah Muslim semakin dekat dengan kebaikan. Kemudian kalau ketemu dengan keburukan itu kita nggak nyaman. Sehingga dihindarkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara beberapa kiat-kiat di bulan Ramadan. Dan juga yang paling penting awali di awal Ramadan dengan taubat. Kemudian juga kalau sesama makhluk kita minta maaf dan kalau ada sangkut paut masalah dunia minta dihalalkan. Dan kalau misalkan kita memang punya hutang sebisa mungkin dilunasi. Dan kalaupun kita tidak bisa membayar langsung berikan kepada orang yang memberikan hutang kepada kita tenggang waktu sampai kira-kira kita mampu untuk membayarnya. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan memberikan kemudahan kepada kita di bulan Ramadan karena apa? Dosa-dosa ini nanti yang akan menjadi pemberat gitu. Harusnya kita bisa lari kenceng nih di Ramadan, gara-gara kaca spion kita nih banyak kotoran, jadi nggak kelihatan gitu. Nah, buram jalannya. Buram makanya kita harus awali dengan ini, perbanyak taubat baik kepada Allah yang dosanya secara langsung ataupun kepada sama makhluk gitu. Insyaallah dengan seperti itu mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Derajat kita ditinggikan, dosa-dosa kita diampuni dan tadi ketika 1 Syawal betul-betul kita seperti bayi yang baru dilahirkan lagi. Itulah harapan kita semua di bulan Ramadan tahun ini ya. Amin insyaallah. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senang sekali. Saya senang sekali nih bisa ngobrol kayak gini karena selain berbagi ilmu pada para Sobat Mutakin biar buat saya pribadi juga gitu Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa menjalani Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, mendapatkan hidayah dan banyak kebaikan dan bisa memanfaatkan ini ibadah lagi ya Ustaz ya. Oke Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Selamat. Maaf kalau saya punya salah. Sama-sama, mohon dimaafkan lahir batin. Amin. Oke, baik Sobat Mutakin, sampai di sini dulu perbincangan kita. Insyaallah ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.